Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Siti Hania selaku penguji 1, yang saya hormati Ibu Nur Yunida selaku penguji 2, dan yang saya hormati Ibu Roro Lintang Suryani selaku penguji 3. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Dinda Putut Octavia dari Prodi S1 Keperawatan akan mempresentasikan skripsi saya yang berjudul Hubungan Durasi Penggunaan Gadget dengan Personal sosial pada anak usia prasekolah. Di sini saya akan membahas bab 1 pendahuluan, bab 2 metode, bab 3 hasil dan analisis, bab 4 dan 5 pembahasan, kesimpulan, dan saran. Bab 1 pendahuluan, penggunaan smartphone di Indonesia juga bertumbuh dengan pesat. Lembaga Riset Digital and Marketing M-Marketer memperkirakan pada tahun 2018 jumlah pengguna aktif smartphone di Indonesia lebih dari 100 juta orang. Bila dilihat dari survei yang dilakukan oleh Kementerian Informasi dan UNICEF pada tahun 2014 yang mengelompokkan komposisi usia, persentase penggunaan gadget yang termasuk kategori usia anak-anak dan remaja di Indonesia cukup tinggi, yaitu 79,5%. Gadget adalah salah satu media yang digunakan untuk melakukan sebuah interaksi sosial. Bab 2, kriteria inklusi dan eksklusi. Kriteria problem, inklusinya jurnal nasional dan internasional dari database yang berbeda dan berkaitan dengan variabel penelitian, yakni penggunaan gadget pada anak prasekolah. Inklusi, jurnal nasional dan internasional dari database yang berbeda dan tidak ada hubungan dengan variabel penelitian. Kriteria intervention, inklusi penggunaan gadget, eksklusi tidak ada intervensi. Kriteria comparison, inklusi tidak ada faktor pembanding, eksklusi tidak ada faktor pembanding. Kriteria outcome, inklusi diketahui adanya hubungan durasi penggunaan gadget dengan perkembangan personal sosial pada anak. Eksklusi tidak ada hubungan antara durasi penggunaan gadget dengan personal sosial pada anak. Kriteria study design, inklusi original artikel, penelitian bukan literatur review, dengan desain cross-seksional, kuantitatif, dengan metode komparatif, dan lainnya. Eksklusi jurnal yang tidak lengkap atau tidak terdapat indeks jurnal. Kriteria tahun terbit, inklusi jurnal yang terbit pada tahun 2016 sampai 2020. Eksklusi jurnal yang terbit sebelum tahun 2016. Kriteria bahasa, inklusi bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Eksklusi selain bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Yang selanjutnya, tahapan pencarian literatur. Masukkan kata kunci dengan berbahasa Inggris, gadget use duration, personal social in preschool age children, the relationship between the duration of gadget use and the social characteristic of preschool age children. Dengan bahasa Indonesia, durasi penggunaan gadget, personal sosial pada anak usia prasekolah, dan hubungan durasi penggunaan gadget dengan personal sosial pada anak usia prasekolah. Memasukkan semua dengan kriteria berjumlah 1.260 jurnal. Jurnal nasional dan internasional dari database yang berbeda dan tidak ada kaitan dengan variabel, tidak ada hubungan antara durasi penggunaan gadget dengan personal sosial pada anak, tidak ada faktor pembanding, dan tidak ada intervensi. Memastikan jurnal lengkap dan sesuai dengan kriteria yang dibahas, memperoleh 26 jurnal, yaitu dari Google Scholar 9 buah jurnal, Bimobit Central Journal berjumlah 8, ProQuest berjumlah 9, melakukan screening, memperoleh 24 jurnal, menspesifikan dalam 5 tahun terakhir, berkaitan dengan anak usia prasekolah, membahas penggunaan gadget pada anak usia prasekolah dan perilaku sekolah. Dan yang terakhir, mendapatkan jurnal lengkap yang sesuai, kemudian dilakukan sintesis data yang berjumlah 12 jurnal. Bab 3 meliputi karakteristik studi. Pencarian literatur dilakukan di link pencarian literatur Google Scholar, Biomed,
jurnal dan IJCMPH jurnal dengan memasukkan kata kunci berbahasa Inggris, gadget use duration, personal social in preschool and age children, the relationship between the duration of gadget use and the social characteristic of preschool age children, dan yang berbahasa Indonesia, durasi penggunaan gadget, personal sosial pada anak usia prasekolah, dan hubungan durasi penggunaan gadget dengan personal sosial pada anak usia prasekolah. Di sini saya lampirkan jurnalnya. Jurnal yang pertama diteliti oleh Serlan Khotijah Bunga pada tahun 2021 yang berjudul Hubungan Penggunaan Gadget dengan Interaksi Sosial pada Anak Usia Dini di Kelurahan Pasir Panjang, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui ada tidaknya hubungan antara penggunaan gadget dengan interaksi sosial pada usia dini di Kelurahan Pasir Panjang, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang. Metode penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan cross-seksional. Penelitian menggunakan 32 orang tua yang memiliki anak usia dini, dipilih dengan menggunakan purpose sampling, penggunaan data, dan menggunakan angket. Penelitian ini memperlihatkan hasil bahwa terdapat hubungan penggunaan gadget dengan interaksi sosial terlihat dari nilai korelasi yang didapatkan oleh 0,808. Semakin tinggi durasi waktu bermain gadget, maka interaksi sosial akan semakin buruk. Yang kedua, oleh Putri Utami Lestari pada tahun 2020 dengan judul Hubungan Lama Penggunaan Gadget dengan Perilaku Sosial Anak Prasekolah. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui hubungan penggunaan gadget dengan perkembangan perilaku sosial anak usia prasekolah. Metode penelitian menggunakan metode pendekatan cross-seksional dengan jumlah sampel 76 anak usia prasekolah. Sampel dipilih menggunakan metode consecutive sampling. Penelitian menggunakan chi-square untuk analisis bivariat. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa 53,9% anak menggunakan gadget lebih dari 1 jam dan 44,7% memiliki perilaku sosial yang tidak baik. Hasil uji bivariat menggunakan analisis chi-square ditemukan nilai P0,003 yang menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara lama penggunaan gadget dengan perilaku sosial anak usia prasekolah. Penelitian yang ketiga oleh Ropadevi V. Saravanti, Arafin Karyanagana pada tahun 2020 yang berjudul Exposure to Electronic Gadget and its Impact on Development Milestones among Preschool Children. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui paparan gadget elektronik dan dampak terhadap perkembangan anak usia prasekolah. Metode penelitian ini merupakan penelitian cross-seksional dengan jumlah sampel 240 anak usia prasekolah. Pengumpulan data menggunakan kuesioner semi transstruktur, analisa data menggunakan software EpiInfo dan frekuensi, presentasi, dan uji ekstrak chi-square atau Fisher. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sebagian besar berusia 37 sampai 48 buah 30% sebagian ibu beragama Hindu, 87,5%, dan 59,2% anak berjenis kelamin perempuan. Hasil penelitian menunjukkan gadget elektronik yang sering digunakan oleh anak-anak adalah ponsel dan televisi. Rata-rata keluarga memiliki 5 anggota yang memiliki 6 gadget elektronik dan 3 ponsel.
Anak mulai menggunakan gadget elektronik pertama kali pada usia 13 hingga 24 bulan. Ditemukan adanya hubungan signifikan antara penggunaan gadget elektronik dengan perkembangan pribadi dan sosial. Yang keempat, penelitian dilakukan oleh Siti Fadilah, Paulinus Denny Kristanto pada tahun 2019 yang berjudul Analisis Penggunaan Gadget dan Interaksi Sosial pada Anak Usia Prasekolah di Taman Kanak-kanak Yogyakarta. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi penggunaan gadget dengan interaksi sosial pada anak prasekolah. Metode penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan cross-seksional. Peneliti ini menggunakan kuesioner yang dibagikan ke orang. Yang keempat, penelitian dilakukan oleh Siti Fadilah, Paulinus Denny Kristanto tahun 2019 yang berjudul Analisis Penggunaan Gadget dan Interaksi Sosial Anak Usia Prasekolah di Taman Kanak-kanak Yogyakarta. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi penggunaan gadget dengan interaksi sosial pada anak prasekolah. Metode penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan cross-seksional. Penelitian menggunakan kuesioner yang dibagikan ke orang tua anak. Sampel menggunakan seluruh orang tua yang memiliki anak usia 3-6 tahun yang bersekolah di TK PKK Maguwo Harjo, Sleman berjumlah 45. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa usia terbanyak responden adalah dewasa awal sebanyak 48,9% atau 22 responden. Pendidikan sebagian besar sedang 27 responden 60%. Ibu rumah tangga 32 responden atau 51,1%. Sebagian besar memiliki anak berusia 6 tahun sebanyak 28 anak. 62,2% yang berjenis kelamin perempuan, 27 anak, 60%. 20 responden, 44,4% menggunakan gadget dalam kategori sedang dan 32 responden, 71,1% memiliki interaksi sosial yang baik. Yang kelima, penelitian dilakukan oleh Sulistiawati Supratman Nugroho pada tahun 2019 yang berjudul Pengaruh Penggunaan Gadget Terhadap Perkembangan Sosial Anak Prasekolah di Kabupaten Pesawaran, Lampung. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penggunaan gadget dengan perkembangan sosial anak prasekolah di TK wilayah Kecamatan Agung Desa Tegineneng, Kabupaten Pesawaran, 2019. Penelitian ini merupakan penelitian komparatif analitik yang dilakukan oleh 75 sampel anak TK Aba Sidobasuki dan TK Dharma Wanita Masgar. Sampel diambil menggunakan purpose sampling uji Whitney digunakan untuk analisis bivariat. Hasil menunjukkan bahwa anak yang menggunakan gadget cenderung memiliki perkembangan sosial yang buruk. Nilai p-value sebesar 0,049 yang berarti mendapat hubungan penggunaan gadget dengan perkembangan sosial anak. Yang keenam, penelitian dilakukan oleh Setiawati Solihatul Milah Cahyono Dewi pada tahun 2019 yang berjudul The Effect of Gadget on Children Social Capability. Yang bertujuan, penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi hubungan penggunaan gadget terhadap perkembangan sosial emosional pada anak di PGRI 2 Rangkas Bitung. Metode yang digunakan, penelitian menggunakan metode kuantitatif dengan kuesioner sebagai alat bantu pengumpulan data. Terdapat 36 sampel yang digunakan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa anak menggunakan gadget lebih dari 60 menit setiap hari, 60,61% menggunakan smartphone atau handphone 84,85%. Hasil analisis J-square terlihat bahwa nilai P 0,011 yang berarti terdapat hubungan yang signifikan antara penggunaan gadget terhadap perkembangan sosial emosional anak. Yang ketujuh, penelitian dilakukan oleh Sinta, Ali, dan Halida pada tahun 2018 yang berjudul Pengaruh Gadget Terhadap Perkembangan Sosial Anak di TK, Aisyah Bustanul, Atfal 6. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui informasi pengaruh penerapan gadget terhadap sosial anak usia 4-6 tahun TK Aisyah Bustanul Al-Atfal 6. Metode yang digunakan yaitu deskriptif dengan pendekatan cross-seksional. Penelitian menggunakan kuesioner dan wawancara dalam proses pengumpulan data. Sampel terdiri dari 24 orang anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa anak memiliki waktu bermain gadget lebih pada saat berada di rumah. Orang tua memberikan batas waktu, serta orang tua memberikan gadget dengan permainan yang dapat mengasah perkembangan anak. Nomor 8, penelitian yang dilakukan Ignacia Yunita Sari pada tahun 2018 yang berjudul Hubungan Durasi Penggunaan Gadget dengan Interaksi Sosial Anak Usia Prasekolah di Kelurahan Tarban, Wilayah Kerja Puskesmas Gondokusumo 2018. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan identifikasi hubungan durasi penggunaan gadget dengan interaksi sosial pada anak usia prasekolah di Kelurahan Tarban, Wilayah Kerja Puskesmas. Penelitian ini merupakan penelitian survei analitik korelasional dengan metode case control. Sampel diambil dengan menggunakan cluster random sampling dan didapatkan 74 responden. Hasil penelitian diketahui bahwa anak didominasi usia 4-5 tahun dan berjenis kelamin perempuan. Yang ke-9, penelitian dilakukan oleh Sujianti pada tahun 2018 yang berjudul Hubungan Lama dan Frekuensi Penggunaan Gadget dengan Perkembangan Sosial Anak Prasekolah di TK Islam Al-Irsyad 1 Cilacap. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi hubungan durasi dan frekuensi penggunaan gadget terhadap perkembangan sosial anak usia prasekolah. Penelitian ini menggunakan pendekatan cross-seksional dengan jumlah sampel 53 ibu yang memiliki anak usia prasekolah. Hasil penelitian Sujianti menunjukkan bahwa 62,3% atau 33 responden memiliki waktu penggunaan gadget normal yaitu kurang dari 60 menit per hari. 83,1% atau 44 responden memiliki frekuensi normal yaitu menggunakan hanya 1 kali sehari dalam waktu 60 menit. Hasil penelitian menunjukkan tidak ada hubungan frekuensi penggunaan gadget dengan perkembangan anak prasekolah. Yang ke-10, penelitian dilakukan oleh Suharno pada tahun 2018 yang berjudul Pengaruh Penggunaan Smartphone Terhadap Perkembangan Personal Sosial Anak Usia Prasekolah di TK Almarhamah Kabupaten Majalengka pada tahun 2017. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh penggunaan smartphone terhadap perkembangan personal sosial anak usia prasekolah di TK Almarhamah. Metode penelitian yang digunakan adalah cross-sectional. Sampel berjumlah 33 ibu dengan teknik pengambilan sampel menggunakan sampel random sampling. Hasil penelitian dihasilkan bahwa 72,7% anak sering menggunakan handphone serta 51,5% anak memiliki perkembangan yang sesuai.
Ada pengaruh antara penggunaan gadget dengan perkembangan personal sosial pada anak usia prasekolah dengan nilai P0,017. Yang ke-11, penelitian dilakukan oleh Henny Muhajib pada tahun 2018 yang berjudul Pengaruh Penggunaan Smartphone Terhadap Perkembangan Personal Sosial Anak Usia Prasekolah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari penggunaan smartphone terhadap perkembangan personal sosial anak usia prasekolah di TK Armahama. Penelitian ini adalah penelitian ini menggunakan metode cross-seksional dan jumlah sampel 33 ibu dan 33 anak. Pengambilan sampel dilakukan dengan simple random sampling. Penelitian ini dihasilkan bahwa 24 anak menggunakan smartphone dengan frekuensi sering dan 15 anak mengalami perkembangan yang meragukan. Adapun hasil dari analisis bivariat ditemukan adanya hubungan signifikan antara penggunaan smartphone dan perkembangan sosial anak prasekolah dengan nilai P0,17. Yang ke-12, penelitian yang dilakukan oleh Hinckley, Brown, Carson, Taichen pada tahun 2018 berjudul Cross-Sectional Association of Screen Time and Outdoor Play with Social Skill in Preschool Children. Tujuan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan penggunaan gadget layar dan aktivitas bermain di luar dengan keterampilan perkembangan personal sosial anak usia prasekolah. Metode penelitian ini merupakan penelitian cross-seksional yang melibatkan 575 partisipan yang diambil dari pusat penitipan anak dan kelompok aktivitas anak usia prasekolah. Penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda. Penelitian ini menghasilkan bahwa rata-rata anak menghabiskan 2,2 jam per hari untuk bermain layar dan 2,9 jam per hari untuk bermain di luar ruangan. Yang selanjutnya, karakteristik responden. Karakteristik responden menggambarkan keragaman responden berdasarkan usia, jenis kelamin, pendidikan orang tua, durasi penggunaan gadget. Beberapa karakteristik tersebut digunakan untuk memberikan gambaran yang jelas terkait kondisi responden dan hal yang berhubungan sesuai dengan masalah serta tujuan penelitian anak. Anak usia prasekolah yang berada dalam beberapa penelitian tersebut berada pada rentan usia 4 hingga 6 tahun. Variabel penelitian meliputi penggunaan gadget. Penelitian yang dilakukan oleh Rideout menjelaskan bahwa anak usia 2 hingga 4 tahun menghabiskan waktu 1 jam 58 menit per hari dan anak usia 5 hingga 6 tahun menghabiskan waktu 2 jam 21 menit per hari untuk menggunakan gadget. Personal sosial anak usia prasekolah. Perkembangan sosial merupakan kemampuan untuk berperilaku sesuai dengan tuntutan sosial. Perkembangan sosial memiliki aspek yang dianggap paling penting dalam perkembangan anak usia prasekolah sebagai dasar perkembangan sosial selanjutnya. Yang kedua, personal sosial anak usia prasekolah. Penelitian yang dilakukan oleh Putri Utami dan Lestari pada tahun 2020 menjelaskan bahwa anak yang menggunakan gadget lebih dari 1 jam akan memberikan dampak pada perilaku sosial anak sebesar 28,9% dengan nilai p-value 0,03. Hal ini terlihat dari anak yang lebih suka bermain di rumah dengan gadget dibandingkan dengan bermain di luar bersama temannya. Tidak aktif berbicara, tidak mendengarkan nasihat, dan tidak kooperatif saat diajak bekerja sama. Kesimpulan, berdasarkan hasil literatur review, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, anak usia prasekolah dimulai dari usia 4 hingga 6 tahun. Yang kedua, responden didominasi anak perempuan. Yang ketiga, durasi penggunaan gadget tidak lebih dari 1 hingga 2 jam per hari. Yang keempat, durasi penggunaan gadget lebih dari
1 hingga 2 jam per hari berdampak pada personal sosial anak prasekolah. Saran bagi orang tua, yang pertama bagi orang tua anak prasekolah dianjurkan untuk memberikan batasan penggunaan gadget dan melakukan pengawasan. Yang kedua, bagi tenaga kesehatan diharapkan dapat memberikan pendidikan kesehatan kepada orang tua atau keluarga terdekat anak usia prasekolah tentang durasi yang dianjurkan untuk menggunakan gadget dan dampak yang ditimbulkan jika melebihi durasi. Yang ketiga, bagi peneliti selanjutnya diharapkan lebih banyak menggunakan artikel atau jurnal terkait hasil literatur review. Hasil literatur ini diharapkan dapat menjadi acuan atau referensi bagi penelitian selanjutnya dalam melakukan penelitian terkait durasi penggunaan gadget dengan personal sosial anak usia prasekolah. Terima kasih. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.